Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pondok Online. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai mengartikan dan memaknai kitab kuning ala pesantren menggunakan ilmu nahwu kitab Jurmiyah. Kitab yang kita gunakan untuk latihan, untuk belajar membaca kitab kuning ini adalah matan dari kitab Fathul Qorib dari bab awal yaitu kitab Toharoh. Nanti sistematikanya kita akan analisis satu per kata dari kitab ini. Kita langsung ke lafal yang pertama dulu, yaitu kitab Toharoh. Saya akan tuliskan di bawahnya Kitabut Toharoh. Kita akan analisis satu per kata dari Kitabut Toharoh. Yang pertama, analisisnya kita harus menggunakan standarisasi 3 pertanyaan ya. Yang pertama, setiap kalimah kita akan ketahui itu kalimah apa. Yang pertama, kita harus mengetahui kalimah itu kalimah apa. Dan yang kedua, kita harus tahu i'rabnya apa atau harokatnya apa. Yang ketiga, kita tahu murudnya makna yang diharapkan itu apa dari setiap kalimah yang kita akan analisis. Ini dari judul dulu ya. Yang pertama, Kitabut Toharoh. Kitabut Toharoh kita teliti ini ada berapa kalimah. Kita teliti ada berapa kalimah terlebih dahulu. Kita teliti ini ada 2 kalimah, kitab dan toharoh. Ada 2 kalimah. Kita mulai dari kitab dulu ya. Kitab dulu. Kitab ini yang pertama, pertanyaan pertama adalah ini kalimah apa? Kalimah isimkah atau fi'ilkah atau hurufkah? Karena dalam bahasa Arab kalimah itu cuma ada 3. Kalau enggak isim, fi'il, ya huruf, salah satu dari 3 dari kalimah itu. Kalau ditanya ini kalimah apa, pasti jawabannya salah satu dari 3 itu. Kita analisis dari kita menjawab itu kalimah isim atau fiil atau huruf. Kita juga awalnya kita harus tahu apa itu isim, apa itu fiil, dan apa itu huruf. Kalau sudah kita pahami benar-benar, maka kita akan bisa menjawab itu kalimah isim, apa fiil ataukah huruf. Kita terka saja, kita sangka ini isim atau fiil. Kalau huruf kayaknya tidak mungkin, karena huruf itu sudah tertentu ya. Huruf itu ada huruf jar, fi, an, ala, itu hurufnya sudah tertentu. Kalau berarti kemungkinan isim atau fiil. Kalau lafal ini yang membedakan antara isim dan fiil adalah kalau isim itu yang punya makna terus tidak pantas kemasukan 3 zaman hal, madi, dan istiqbal. Kalau kalimah fi'il itu punya makna sama-sama punya makna seperti kalimah isim, tetapi kalau kalimah fi'il itu bersamaan dengan zaman atau harus ada zamannya, harus ada salah satu dari 3 zaman. Misalkan makan itu bisa dikasih salah satu zaman, sedang makan, sudah makan, akan makan. Itu makan itu adalah kalimah fi'il. Sebenarnya secara gampangnya kalimah fi'il itu kata kerja, cuma kalau dimaknai kata kerja kurang kompleks secara pengertian. Sama kayak kalimah isim dimaknai kata benda. Tidak selalu kata isim tidak hanya berbentuk kata benda, tapi kata benda termasuk kalimah isim, kurang kompleks juga. Makanya yang lebih kompleks pengertian isim adalah kalimah yang punya makna dan tidak bisa disertai 3 zaman. Kalimah fi'il kebalikannya, punya makna dan disertai dengan 3 zaman. Karena kitab ini artinya buku, kita sudah tahu artinya buku, sudah punya makna ya. Kitab ini sudah punya makna. Kalau kalimah huruf kan belum punya makna, tapi yang sudah punya makna dengan sendirinya adalah kalimah isim dan kalimah fi'il. Makanya ini kalau nggak isim ya fi'il. Terus kita cocokkan, ini pantas nggak kalau kemasukan zaman, buku, sudah buku, sedang buku, akan buku. Kalau tidak pantas berarti ini adalah kalimah isim. Berarti kita sudah tahu ini adalah kalimah isim.
karena berdasarkan definisi tadi. Lalu selanjutnya kita pertanyaan kedua adalah ini i'rabnya apa? Karena kalimat isim itu bisa diirobi kalau nggak rofa, nasab atau jar ya. Bisa rofa, bisa nasab, juga bisa jar. Karena irob itu jumlahnya kan ada 4, rofa, nasab, jar, dan jazm. Tetapi yang bisa mengirobi kalimat isim hanya 3, rofa, nasab, dan jar. Ini berarti mungkin kitabu, mungkin kitabi, mungkin kitaba. Nah, itu yang pertama. Lalu untuk mengetahui i'rabnya apa, itu harus tahu kedudukannya dulu ya. Kedudukannya ini sebagai apa? Kita terka saja ya. Kita dari jar dulu. Kalimat jar itu biasanya ada huruf jar di depannya. Ini sehingga kitabi itu di depannya ada huruf jar terlebih dahulu. Karena ini tidak ada, kita coret dulu yang jar, tidak mungkin di jar. Lalu nasab. Dinasab biasanya kalau kalimat dinasab pasti depannya sudah ada lafalnya ya, sudah ada kalimahnya, dan nasab itu biasanya digunakan untuk tambahan atau kalimat penambah saja. Nah, sedangkan ini bukan kalimat tambahan, ini pokoknya, ini yang awal. Berarti nasab kita coret ya, tidak mungkin dinasab, berarti kemungkinan besar rofa. Kitabu ya, ini kitabu. Kenapa kitabu? Nah, ini berarti kitabu kemungkinan karena tadi analisis tadi ya. Jadi kalau i'rab itu di rofa, kalau kalimah itu di i'rab rofa, maka kalimah itu mungkin dari salah satu 7 isim yang dibaca rofa. Karena di dalam kitab Jurmiyah ada isim yang dibaca rofa itu jumlahnya 7. Salah satunya fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana, khobare inna, terus tabi, yang terakhir tabi. Nah, dari ketujuh itu yang mana? Ini pasti salah satu daripada 7. Kita sangka dulu, kalau fa'il mungkin enggak? Fa'il mungkin enggak? Kalau naibul fa'il mungkin enggak? Mubtada mungkin enggak? Khobar mungkin enggak? Isimnya kana mungkin enggak? Khobare inna mungkin enggak? Tapi mungkin enggak? Nah, kita coba dari yang pertama ya. Fa'il itu selalu jatuh setelah fi'il. Ini tidak ada fi'il sebenarnya. Ini coret, bukan fa'il. Naibul fa'il juga jatuh setelah fi'il. Tidak ada fi'il sebelumnya, coret. Mubtada adalah permulaan, yang permulaan, dan setelah mubtada pasti ada lafal lain yang akan menjadi khobarnya, karena khobar selalu disandarkan kepada mubtada. Nah, ini sepertinya cocok ya, ini antara mubtada ya. Khobar ini mungkin ya. Kalau khobar cocok enggak? Ya mungkin juga kalau khobar. Isimnya karena tidak mungkin, karena tidak ada kanannya. Khobarnya ini tidak mungkin karena tidak ada ininya, tidak ada. Tapi juga tidak mungkin, kalau tapi selalu mengikuti lafal sebelumnya ya. Lafal sebelumnya pasti ada lafal sebelumnya, ini tapi, ini tidak mungkin tapi. Jadi ini kesimpulannya kalau nggak mubtada khobar ya. Karena kemungkinan dari 7 itu kalau nggak mubtada khobar. Kita analisis lagi ya. Mubtada itu selalu berupa isim ma'rifat. Nah, ini ma'rifat bukan lafal kitab, ini asalnya isim nakirah. Isim nakirah karena tidak masuk dalam isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu semuanya ada 6, yaitu isim alam, isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim yang kemasukan al, isim yang mudhof. Ada 6. Ada 6 isim yang ada alnya, isim yang mudhof. Isim ma'rifat mubtada itu harus berupa isim ma'rifat, harus salah satu dari ke-6 ini. Lafal kitab ini tidak masuk ke isim ma'rifat, tetapi lafal kitab ini, kalimah kitab ini tidak ma'rifat tapi disandarkan kepada isim yang ma'rifat. Yang terakhir ini isim mudhof, berarti ini termasuk isim ma'rifat, boleh jadi mubtada, berarti boleh menjadi mubtada, tapi tidak ada khobarnya di belakang. Nah, berarti kesimpulannya kalau seperti itu kita bikin
lafal yang baru, atau yang kemungkinan ini ada lafal yang dibuang. Ini kita kira-kirakan hada sebagaimana hada utawi iki iku kitabut toharoti, kitab mertelaaken tentang sesuci. Nah, kita kiraan hada ini sebagai mubtada, dan kitab sebagai khobarnya. Nah, hada utawi iki iku kitabut toharoti, kitab mertelaaken sesuci. Jadi hada ini termasuk mubtada yang mahdhuf atau yang dibuang. Kita harus mentakdirkan lafal mubtada, karena ini kalau tidak ditakdirkan hada sebagai mubtada ini tidak menjadi kalam ya, karena susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih ini tidak masuk dalam definisi kalam. Jadi setiap satu kalimat itu satu susunan itu harus kalam ya. Jadi untuk memenuhi syarat kalam ini kita harus menakdirkan kira-kiranya Mbah Musonef ini adalah lafal hadanya. Hada utawi iki iku kitabut toharoh, kitab mentelaaken tentang sesuci. Itu dari kitabnya ya, lafal kitab. Yang kedua lafal toharoh. Ini lafal toharoh ini kalau pertanyaan pertama kalimah apa? Pasti kalimah isim, karena ciri-ciri kalimah isim ada alnya, sudah pasti kalimah isim. Yang kedua i'rabnya apa? I'rabnya adalah jar. Kenapa? Nah, ini di kasroh, ini menjadi mudhof ilaih. Karena ini adalah susunan idhofah. Kitabut toharoh adalah susunan idhofah. Susunan idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Kalau mudhof ini i'rabnya masih tergantung amil. Tapi kalau mudhof ilaih ini i'rabnya selalu jar. Lalu dibaca jar. Nah, i'rabnya jar karena menjadi mudhof ilaih. Ini rumus ya. Rumus ketika mudhof ilaih selalu di'irabi jar. Terus tinggal muradnya. Murad artinya toharo ya sesuci atau bersuci. Jadi kalau kitab ini kitab rofa berarti ya. Ini rofa, kitab artinya ya kitab, ya buku kata. Jadi kitab tentang menerangkan tentang bersuci. Itu dia sedikit tentang cara kita menganalisis sebuah kalimah bahasa ala pesantren. Mungkin itu dulu yang bisa kita bahas kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.